Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1131 Terlalu Kejam, Terlalu Kejam. Kalender Aliansi, tanggal 1 Agustus tahun 180. Lokasi, Pulau Aliansi, cuaca, langit cerah. Kembang api 5 warna bermekaran di langit di mana-mana. Pertemuan aliansi ini sebenarnya setara dengan mobilisasi. Untuk mendirikan aliansi planet biru, mereka memobilisasi dunia. Selama turnamen dunia, negara-negara sudah mengetahui bahwa era mitos akan segera kembali. Namun, setelah itu, berbagai negara tidak segera memberitahu seluruh negara. Lagi pula, tidak ada untungnya memberitahu terlalu dini. Itu hanya akan menyebabkan kekacauan. Setiap negara masih membutuhkan waktu yang cukup untuk bersiap. Oleh karena itu, apa yang mereka ketahui adalah rahasia yang diketahui oleh sejumlah kecil Beastamers tingkat tinggi. Penjinak binatang biasa tidak tahu apa-apa tentang ini. Tetapi ketika hukum pertama dihidupkan kembali, perubahan terjadi di seluruh dunia. Berita bahwa era mythical akan kembali tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa konferensi aliansi ini adalah panggung bagi berbagai negara untuk secara resmi mengumumkan kembalinya era mythical. Untuk pertemuan ini, 7 negara bekerja sama. Para Beastamers dari 7 negara yang awalnya tidak memiliki koneksi mendalam dapat melihat siaran langsung pertemuan aliansi di televisi, komputer, dan ponsel. Saat ini, di Donghuang, stasiun televisi utama menyiarkan pembukaan pertemuan aliansi. Aplikasi siaran langsung utama di internet juga menempatkan siaran langsung pertemuan aliansi di slot rekomendasi utama. Di bawah dorongan kebijakan dari berbagai negara, berbagai departemen, universitas, dan saluran utama menyiarkan tempat pertemuan aliansi secara langsung. Itu bisa dikatakan sebagai fokus dunia. Tidak banyak orang di tempat itu. Mereka pada dasarnya adalah penjinak binatang dari berbagai negara yang menjaga pulau aliansi. Di bawah kamera, presiden dari 7 negara duduk satu per satu, membuat para Beastamers dari berbagai negara heboh dan penasaran. Kebanyakan Beastamer sebenarnya tidak tahu banyak tentang Presiden Asosiasi Beastamer dari berbagai negara. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang negara mereka. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk mengetahui bahwa 7 orang ini bisa dikatakan sebagai Beastamers yang berdiri di puncak di bawah legendaris dari 7 negara. Lin Xiao, Presiden Asosiasi Penjinak Binatang Donghuang. Aulen, Asyaya, di bawah kamera, presiden dari berbagai negara diperkenalkan. Kemudian, mereka mulai berbicara satu per satu, mengumumkan kembalinya era mythical sepenuhnya dan niat serta tujuan dari 7 negara untuk mendirikan aliansi planet biru. 9 bulan yang lalu, di Kerajaan Kemuliaan, pada konferensi arkeologi dunia, arkeolog Xiyu dari Donghuang menggunakan hasil arkeologinya untuk mengangkat sudut masa depan dunia. Era mythical yang hilang dalam sejarah akan segera bangkit kembali dalam waktu dekat. Sekarang, sudah ada dewa dari era mitos yang terbangun di seluruh dunia, bahkan di Inatela, ada dewa yang dibangunkan oleh pohon dunia dan berpartisipasi dalam uji coba turnamen dunia. Di era luar biasa yang belum pernah terjadi dalam miliaran tahun ini, kami akan menjadi gelombang pertama yang masuk. Di era yang tidak diketahui, ada peluang dan krisis yang tak ada habisnya. Hanya dengan bekerja sama kita dapat menyambut perkembangan yang lebih baik. Penjinak binatang yang mengetahui cerita di dalamnya baik-baik saja, tetapi mereka yang tidak tahu, terutama penjinak binatang biasa, tercengang saat mendengar pengumuman resmi. Keripik kentang di tangannya jatuh ke tanah, dan soda di tangannya keluar dari cangkir kertas. Sialan, semua orang tercengang. Apa yang mereka dengar, era mythical. Itu akan turun. Era yang dijelaskan dalam film, binatang dewa, dan novel mitos, akan kembali. Kamu bercanda, saya juga bisa menyaksikan sejarah. Sungguh, aku sedikit panik. Apapun yang terjadi, panjang umur damai. Turunnya era mythical jelas merupakan hal yang baik. Pada saat ini, dunia bergetar. Berbagai forum dari berbagai negara segera dibudidayakan. Mereka yang mengikuti kompetisi dunia akhirnya menghela nafas lega. Mereka akhirnya bisa berbicara. Di Donghuang, gadis nakal Aiyu, yang bertemu dengan reinkarnasi Dewa Laba-Laba, juga menonton siaran langsung dengan Dewa Laba-Laba. Mereka telah diyakinkan untuk bergabung dengan asosiasi Donghuang.
Mereka secara alami tahu tentang kebangkitan Mythical sejak lama, tetapi menonton siaran langsung sekarang masih merupakan kesenangan yang berbeda. Gadis laba-laba menunjuk Presiden Lin Xiao di televisi dan berkata, informasi tentang kembalinya era Mythical sebenarnya dikembangkan oleh arkeolog manusia sebelumnya. Kupikir itu pohon dunia atau dewa lain yang memberi tahu manusia. Oleh karena itu, legenda Xiyu memang sangat kuat. Presiden negara lain secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi Dong Huang mengirimnya, kata gadis nakal, Aiyu. Itu sudah pasti. Sudut mulut dewa laba-laba berkedut. Itu adalah keterampilan semu yang berisi prototipe hukum terkemuka. Bahkan jika itu adalah dewa dengan level yang sama, tidak mudah untuk mengalahkan beruang hitam putih itu. Hanya melihat, jika hewan peliharaan dari presiden lain hanyalah roh fana, mereka pasti akan dibunuh oleh beruang hitam putih itu. Informasi pengembalian era Mythical sebenarnya dikembangkan oleh para arkeolog. Sebagian besar Beastmaster setingkat rendah dari 7 negara sangat terkejut. Belum lama ini, kebangkitan hukum dan suara hukum bergema di seluruh dunia. Semua orang menyadari bahwa sesuatu telah berubah di Blue Planet. Semua orang berpikir bahwa 7 negara telah buru-buru mengadakan pertemuan aliansi karena kebangkitan Mythical disimpulkan dari saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa 9 bulan yang lalu, di beberapa konferensi arkeologi dunia, para arkeolog akan menentukan waktu yang tepat dari kebangkitan Mythical. Dong Huang, arkeolog, Xiyu. Semua orang akrab dengan nama ini. Dikatakan bahwa kumpulan legenda dunia ini telah membunuh 2 ras asing tingkat totem dari negara totem di turnamen dunia dan mengakhiri kompetisi di babak penyisihan. Bagaimana mungkin mereka tidak terbiasa? Bab 1132 terlalu kejam 2. Selain itu, Dong Huang juga memperdagangkan teknologi mekanik Phantom Beast ke 6 negara lainnya dengan harga tertentu. Teknologi binatang hantu mekanik meningkat di berbagai negara. Nama Xiyu, ayah dari monster hantu mekanis, tidak mungkin asing bagi sebagian besar penjinak binatang dari 7 negara. Pada saat ini, lebih banyak orang mengerti mengapa Dong Huang mengirim Xiyu untuk mewakili Dong Huang dan bukan Presiden Lin. Resume Xiyu ini sangat kuat. Sebelum menerima berkat pohon dunia, dia bisa membunuh totem dan mempelajari informasi dari era Mythical lebih awal. Sekarang lebih dari setengah tahun telah berlalu, wajar baginya untuk menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, ada juga kontestan yang mengikuti dan menonton turnamen dunia. Dari awal hingga akhir, mereka mencibir. Xiyu ini jauh lebih konyol dari yang dibayangkan semua orang. Lagi pula, ketika dia memenangkan turnamen dunia, dia bahkan bukan Beastmaster level 7. Sekarang setelah begitu banyak waktu berlalu, siapa yang tahu seberapa kuat Xiyu, yang telah mendapatkan setumpuk warisan dewa. Namun, beberapa negara tidak panik. Meskipun Xiyu memimpin sebelumnya, untungnya, waktu telah berubah. Misalnya, Rongguang memperoleh kekuatan pertempuran super. Siapa yang mengira bahwa malaikat yang dikontrak oleh Kaisar Suci sebenarnya adalah reinkarnasi dewa? Apalagi dia telah membuat kesepakatan dengan Rongguang dan berjanji akan membantu Rongguang berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini. Rongguang juga menunjukkan kepada Dewa Malaikat rekaman video turnamen dunia. Dewa Malaikat sangat tenang tentang proses dan hasil pertempuran. Rongguang berpikir sejenak dan menjadi tenang. Xiyu memang sangat kuat, tetapi dia bisa menang pada saat itu karena pada saat itu hukum belum bangkit untuk pertama kalinya. Para dewa yang telah dibangunkan secara paksa oleh pohon dunia sangat lemah. Sekarang hukum telah dihidupkan kembali untuk pertama kalinya. Para dewa yang terbangun saat ini akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kebangkitan hukum, para dewa memulihkan kekuatan mereka sebelumnya, sementara Xiyu meningkat dari awal. Sekilas terlihat jelas siapa peningkatan yang dibawa oleh kebangkitan pertama hukum lebih besar. Selain itu, kemampuan Xiyu untuk mengalahkan banteng emas dewa kuno pada saat itu setara dengan tidak tahu apa-apa. Saat itu, jika ada juga Beastmaster yang bisa menggunakan bakatnya untuk memperkuat Dewa Banteng Emas kuno, hasil pertarungan mungkin belum bisa dipastikan. Sekarang, meskipun tidak ada Dewa Banteng Emas kuno, ada seorang ahli super yang telah terbenam di level 8 selama puluhan tahun yang dapat memperkuat Dewa Malaikat dengan sekuat tenaga. Masih belum diketahui siapa yang akan menang pada akhirnya. Sekarang, satu-satunya hal yang dikhawatirkan Rongguang adalah Xiyu juga telah mencapai level 8. Jika Xiyu masih di level 7,
bahkan jika Beastaming talentnya sangat konyol, peningkatannya seharusnya tidak terlalu berbeda dari Kaisar Suci level 8. Lagi pula, meskipun Kaisar Suci tidak memiliki bakat tingkat dewa, itu masih merupakan bakat penjinakan binatang yang terkemuka. Dengan cara ini, mungkin bukan tidak mungkin untuk bertarung. Apalagi, biarlah jika mereka kalah. Mereka mungkin tidak harus berjuang untuk mendapatkan kepala. Selain Shen Feng, negara-negara lain tidak begitu antusias bersaing dengan Dong Huang, kebanyakan dari mereka hanya ingin berbaring dan menunggu perubahan era mythical. Kalau begitu, pratinjau pertempuran konferensi aliansi adalah pertempuran antara berbagai negara untuk memperjuangkan hak aliansi. Pada saat ini, para penonton bahkan lebih menantikannya. Setelah mengumumkan hal-hal yang relevan dari era mythical, presiden asosiasi dari berbagai negara berdiri dan mulai pergi setelah saling menyapa. Halo semuanya, hehe. Setelah presiden asosiasi pergi, riak spasial muncul di tempat yang sangat besar. Makhluk mekanis yang tampak seperti ponsel muncul di tempat tersebut. Itu benar-benar berbeda dari gaya serius presiden 7 negara barusan. Ponsel mekanis konyol apa ini? Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan banyak penonton yang menyaksikan siaran langsung tersebut. Ponsel itu dengan cepat memperkenalkan dirinya dan berkata, "Saya adalah kecerdasan buatan super yang dikembangkan oleh Aliansi 7 Bangsa, Cahaya Hitam. Di dalam diriku, 99,99% informasi dari 7 negara tercatat. Tingkat pertumbuhan saya setinggi wali. Baik itu wawasan atau kekuatan saya salah satu yang terbaik. Saya bisa disebut sebagai bentuk kehidupan mekanis pamungkas. Oleh karena itu, selanjutnya, saya akan menjelaskan pertarungan antara perwakilan dari berbagai negara kepada semua orang. Siapa orang ini? Di suatu tempat di venue, di samping Siyu, yang tertidur di pagar, Ling terbang keluar dan melihat ponsel hitam itu. Itu benar-benar berani mengatakan bahwa itu adalah bentuk kehidupan mekanis pamungkas. Benar-benar lelucon. Itu adalah satu-satunya bentuk kehidupan mekanis pamungkas. Ada banyak hal aneh di aliansi. Jangan khawatir tentang itu, kata Si Yu sambil tertawa. Saat ini, Beastamers mengeluh tentang ponsel ini di mana-mana. Namun, dalam pertarungan tingkat ini, dibandingkan dengan penjelasan manusia, memang membuat kecerdasan mekanik menangkap dan menjelaskan lebih teknis. Mencicit, tapi aku hanya bertugas menjelaskan. Selain saya, ada orang lain yang bertugas melindungi tempat tersebut dan bertindak sebagai juri. Selanjutnya, aku akan menyerahkan keamanan tempat ini padanya. Ponsel hitam itu melihat ke tempat di mana presiden dari 7 negara baru saja pergi. Sesaat kemudian, seorang pemuda dengan kaos hitam tanpa lengan dan celana ungu dengan kacamata taktis mekanis di kepalanya perlahan duduk di tengah presiden 7 negara tadi. Kemudian, dia menyilangkan kakinya dan melihat ke tempat utama. Ponsel hitam, itu dia. Legenda dunia sebelumnya, Beastamer yang legendaris, Tuan Wexi. Ponsel ini sangat menyebalkan, kata Si Yu. Sekarang dia adalah legenda dunia, tidak bisakah dia secara acak memberikan gelar ini kepada orang lain? Seperti yang diharapkan, satu judul masih belum cukup. Dia kebetulan datang ke Pulau Aliansi. Dia akan pergi dan melihat apakah ada judul yang lebih mengesankan dan mengagumkan nanti. Bab 1133 terlalu kejam 3. Benar. Ling juga setuju kalau ponsel ini sangat mengganggu. Namun, saat ini, tatapan dunia memang tertuju pada pemuda bernama Wexi ini. Dia tidak mungkin berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia telah mencapai level legendaris, jadi dia terlihat sangat muda. Bukan rahasia lagi bahwa bangsa Shen Feng memiliki legendaris baru. Sekarang mereka akhirnya melihatnya secara langsung, para Beastamers dari berbagai negara tercengang. Wexi legendaris, penjinak binatang legendaris baru itu harus menjadi penjinak binatang legendaris termuda saat ini. Ya, seorang legendaris di bawah usia 50 tahun, di puncak. Dia sebenarnya hakim. Itu benar. Lagi pula, selanjutnya adalah pertarungan antara presiden dari berbagai negara. Hanya legendaris yang memenuhi syarat untuk menjadi juri. Penampilan legendaris guntur angin surgawi sangat mengejutkan. Beastamer yang legendaris ini dalam kondisi terkuatnya segera membuat banyak ahli dari generasinya mengingat beberapa kenangan buruk. Tapi penampilannya juga masuk akal.
Legendaris lain dari 7 negara sudah menjadi orang tua dari era sebelumnya. Karena pertarungan totem yang berlebihan, fungsi tubuh mereka sudah mulai menurun. Misalnya, Dong Huang dan legendaris mekanik Shen Feng, yang telah mengubah diri mereka menjadi mesin, sudah berhenti menyerang jika memungkinkan untuk menghindari terlalu banyak kerugian. Saat ini, hanya legendaris baru seperti legendaris Wexi yang dapat memiliki energi yang cukup untuk menjadi juri di pertemuan aliansi. Meski masih muda, yang mampu adalah yang pertama. Meskipun presiden dari berbagai negara lebih berpengalaman, mereka benar-benar satu tingkat lebih rendah dari makhluk tingkat legendaris. Dia memang memenuhi syarat. Mari kita mulai, kata Wexi legendaris setelah duduk. Ponsel hitam itu juga menambahkan, saya yakin para Beastamers yang mewakili berbagai negara sudah siap. Lalu mari kita mulai. Aturan kali ini adalah aturan 1v1 dari kedua pet. Sistem kompetisi poin. Dengan kata lain, setiap Beastamer yang mewakili berbagai negara harus melawan perwakilan dari 6 negara satu persatu. Alasan mengapa aturan kali ini bukanlah pertarungan kekuatan penuh, tapi pertarungan 1v1 antara dua pet juga karena itu mewakili Beastamer dalam 6 pertarungan. Konsumsi semua anggota terlalu tinggi. Selanjutnya, aku akan menggambar banyak. Yang pertama menggambar pertempuran. Proyeksi undian ponsel hitam diproyeksikan di udara. Melalui siaran langsung, para penonton dapat dengan jelas melihat daftar nama di dalamnya. Di babak pertama, Presiden Asosiasi Penjinak Binatang Bangsa Snowfield, Dewa Bintang Monkalov, melawan anggota Asosiasi Penjinak Binatang Dong Huang, legenda dunia, Siyu. Begitu daftar nama ini muncul, Dong Huang mengutuk. Dia tidak menyangka babak pertama akan begitu menarik. Dong Huang, Sue Yuan, dan Shen Feng. Kekuatan nasional ketiga negara secara keseluruhan berada di 3 besar dari 7 negara. Siyu benar-benar menghadapi Presiden Snowfield saat dia muncul. Dewa Bintang Monkalov. Penjinak binatang yang agak legendaris adalah pemegang rekor berapa kali aliansi 7 bangsa naik ke langit berbintang. Hewan peliharaannya pada dasarnya berevolusi dan dibudidayakan menuju bentuk kehidupan kosmik. Mereka semua sangat kuat. Itu pernah naik ke bulan 64 tahun yang lalu dan bertarung dan menang melawan totem asing di bulan. Namanya mengguncang planet biru. Dia secara pribadi telah membudidayakan banyak hewan peliharaan ras baru seperti Stargate Bear, Stargate Tiger, dan Stargate Eagle. Di antara mereka, beberapa hewan peliharaan bahkan telah dibudidayakan ke tingkat totem oleh Monkalov dengan sumber daya negara dan memiliki kekuatan pertempuran totem. Sayangnya, dia dibatasi oleh level Beastaming-nya dan tidak dapat mengontrak totem yang telah dia kembangkan secara pribadi. Oleh karena itu, hal yang paling menarik tentang Dewa Bintang Monkalov adalah hewan peliharaan tim pertamanya yang dikontrak pada dasarnya adalah tuan yang tak terkalahkan, tetapi beberapa hewan peliharaan tim kedua yang tidak dikontrak yang ia kembangkan secara pribadi telah tumbuh ke tingkat totem. Tidak mungkin sosok seperti itu tidak dikenal di dunia. Nama Dewa Bintang Monkalov telah bergema di planet biru beberapa dekade yang lalu. Ini juga alasan mengapa kebanyakan orang ragu ketika berita tersebut membandingkan Siyu, seorang pemuda, dengan para ahli yang lebih tua ini. Siyu, di pihak Snowfield Nation, mereka juga sangat terkejut melihat Siyu ditarik sejak awal. Dewa Bintang Monkalov sedikit terpana. Siyu mengolah Starry Sky Fight Divine Green Dragon selalu menjadi sesuatu yang diperhatikan Sue Yuan. Dia tidak tahu apakah dia bisa melawan naga hijau Siyu dalam pertempuran ini. Jika dia bisa, dia akan meminta petunjuk. Datang. Daftar nama untuk pertempuran pertama sudah keluar. Mari kita tunggu dua legenda masuk. Perwakilan bangsa Snowfield adalah orang nomor 1 yang terkenal di bawah level legendaris di Snowfield, Presiden Dewa Bintang Monkalov. Dia hampir 100 tahun sekarang. Dia memperoleh gelar Dewa Bintang 64 tahun yang lalu dan memiliki rekor membunuh totem. Dia bekerja untuk Snowfield selama separuh hidupnya dan merupakan jiwa dari Snowfield. Perwakilan Dong Huang bangkit dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatannya juga cukup untuk membunuh totem. Selain itu, di Inatella, ia melewati banyak cobaan para dewa dan memperoleh pengakuan para dewa. Dia adalah legenda super dari generasi baru, yang terkuat dari generasi muda, Siyu. Ponsel hitam itu berkata dengan bersemangat. Dalam hal hasil pertempuran, Siyu juga tidak lemah. Di antara mereka, Siyu memiliki hasil pertempuran yang lebih kuat,
yaitu dia telah mengalahkan roh surgawi yang dilemahkan. Namun, ponsel hitam itu tidak berani berbicara omong kosong. Lagi pula, Dewa Banteng Emas kuno hanya dalam kondisi lemah. Jika secara langsung mengatakan bahwa Si Yu telah mengalahkan roh surgawi, bukankah itu tidak sopan? Siapa yang tahu jika Dewa kuno Banteng Emas ingat menyimpan dendam? Oleh karena itu, semua orang diam-diam mengatakan bahwa Si Yu telah lulus ujian roh surgawi kuno dan memperoleh pengakuan, bukan kekalahan. Lagi pula, itu bukan kekuatan penuh Dewa kuno Banteng Emas. Bab 1134 terlalu kejam 4. Datang, datang. Aku sudah menantikannya. Ahli super dari generasi yang lebih tua vs yang terkuat dari generasi yang lebih muda. Penonton dari berbagai negara menahan napas dan menonton. Di antara mereka, sekelompok orang dari Donghuang yang mengenal Si Yu memeluk televisi dan menatap tajam. Penonton yang telah melihat penampilan mengejutkan Si Yu di turnamen dunia juga berpikir keras. Mereka bertanya-tanya bagaimana kekuatan Si Yu meningkat setelah mendapatkan berkat pohon dunia. Jika dia bisa mengalahkan atau menyamakan kedudukan Presiden Monkalov, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Si Yu memiliki kekuatan 10 besar di dunia. Sesaat kemudian, Si Yu, yang mengenakan pakaian perang hitam dan merah, dan Presiden Sui Yuan, yang mengenakan pakaian kepresidenan emas putih dengan hiasan bulu, muncul di langit. Si Yu adalah seorang pemuda, sedangkan Presiden Sui Yuan adalah seorang lelaki tua pendek dengan rambut dan janggut putih. Pada saat ini, kekuatan psikis biru bertahan di sekitar tubuh mereka. Mereka terbang dengan kekuatan psikis dan sepertinya tidak ada hewan peliharaan di samping mereka. Penonton tidak penasaran dengan gerakan ini. Untuk Beastamers yang kuat, bahkan jika hewan peliharaan mereka berada di Beastaming Space, skill mereka masih akan mempengaruhi dunia luar. Sebagian besar penonton di depan televisi mengira kedua belah pihak terbang di udara dengan kekuatan hewan peliharaan mereka. Namun, para ahli yang hadir dapat merasakan bahwa Presiden Monkalov memang meminjam kekuatan hewan peliharaannya, tetapi Si Yu benar-benar menggunakan kekuatan psikis rohnya untuk terbang di udara. Rambut hitam dan rambut putih kedua belah pihak berkibar tertiup angin. Setelah Si Yu dan Presiden Sui Yuan sedikit menyapa satu sama lain, mereka mendarat di arena. Pada saat yang sama, presiden dari negara lain juga kembali ke tempat duduk mereka dan melihat ke tanah air dengan perasaan yang berbeda, termasuk legendari Wexi, yang menjadi juri. Dia menyipitkan matanya dan mengamati Si Yu dan Monkalov, sangat prihatin. Baik itu generasi baru legenda dunia atau kekuatan lawan lama Shen Feng saat ini, Presiden Snowfield, dia sangat prihatin. Mungkin dia bisa memata-matai mereka melalui pertempuran ini. Terima kasih atas pertarungan antara legenda dunia dan legenda Dewa Bintang. Tolong kirim hewan peliharaanmu, pertempuran, mulai. Saat kedua belah pihak mendarat, ponsel hitam itu melihat ke halaman rumah. Ini adalah tempat persegi batu besar yang terlihat hanya beberapa ratus meter panjang dan lebarnya. Namun, jika seseorang mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka, mereka salah. Ini adalah tempat yang dibangun dari bahan spasial, setara dengan ruang alam mistik setengah menyatu. Ruang lain tumpang tindih, dan area itu sebenarnya cukup besar. Itu adalah arena pertempuran tingkat tertinggi dalam semua aspek di Aliansi Tujuh Bangsa saat ini. Itu hanya diberikan kepada Beastamers berjudul untuk bertarung. Inti kendali dunia mistik saat ini berada di tangan Wexi legendaris. Serang, 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 Si Yu, ledakan orang tua itu. Tiup dia. Di kota Wuling Donghuang, beberapa orang yang dipimpin oleh gadis bertelinga binatang bersorak gila-gilaan untuk Si Yu. Di samping mereka, senior panda juga berteriak kegirangan. Presiden Monkalov tidak boleh kalah dari seorang pemuda berusia awal 20-an, bukan? Meskipun pihak lain juga telah mengalahkan penjaga totem, termasuk penjaga Star God Bear, Presiden Monkalov secara pribadi telah membudidayakan sekelompok penjaga. Di pihak Snowfield Nation, para Beastamers juga menganalisis. Di tempat kejadian, meskipun Si Yu dan Monkalov telah mendengar perintah untuk memulai pertempuran, tidak ada pihak yang segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan pedang mereka. Sebaliknya, mereka dengan tenang mengaktifkan susunan pemanggilan. Pada saat yang sama, mereka saling memuji. Jarang melawan orang muda. Si Yu, Anda harus sedikit mengalah pada tulang tua saya. Energi saya saat ini jauh lebih rendah dari sebelumnya, kata Presiden Monkalov sambil tersenyum.
Susunan bintang pemanggil merah besar muncul di depannya, dan sosok binatang besar diuraikan. Arai pemanggilan merah, Beastamer level 8. Dia hanya selangkah lagi dari level 9 legendaris. Untuk Beastamer level 8 pada usia ini, sangat sulit untuk menembus ke level 9 kecuali ada sumber daya level dewa yang sesuai. Namun, saat undang-undang dihidupkan kembali, veteran tingkat 8 dari berbagai negara mungkin memiliki kemungkinan untuk melangkah ke domain legendaris di masa mendatang. Presiden Monkalov, Anda terlalu sopan, kata Si Yu sambil tersenyum. Arai pemanggilan hitam juga muncul di depan Si Yu dengan keras. Beastamer legenda level 7. Melihat bahwa Si Yu telah menembus level legenda tidak seperti di turnamen dunia, tidak ada yang terkejut. Lagi pula, dia telah mendapatkan berkah dari pohon dunia. Itu mungkin baginya untuk menembus level legendaris dalam beberapa tahun. Saat ini, Si Yu belum mencapai level 8, dan banyak orang sudah merasa lega. Jika Si Yu mencapai level 8, akan sangat sulit untuk menolaknya. Legenda berjudul seperti mereka, tingkat terkuat dari generasi yang lebih tua, akan benar-benar dipisahkan oleh Si Yu dari berbagai dimensi. Mengaum, mengaum. Di bawah pujian kedua belah pihak, sosok hewan peliharaan kedua belah pihak benar-benar muncul. Kaisar macan tutul putih besar dengan panjang 6 hingga 7 meter muncul di depan Monkalov. Tubuhnya dihiasi bintik-bintik seperti bintang yang bersinar terang. Aura menakutkan mekar, membuat para presiden dari berbagai negara membeku. Itu bintang dewa macan tutul Presiden Monkalov. Ponsel hitam itu berkata, itu salah satu hewan peliharaan khasnya, Tuan yang tak terkalahkan. Menurut catatan, 20 tahun yang lalu, bintang dewa macan tutul ini memiliki dua keterampilan ras super yang dilatih hingga batas yang mendekati transenden. Ia memiliki kemampuan untuk melawan totem sendirian. Sudah lama hanya selangkah lagi dari level totem. Bab 1135 terlalu kejam 5. Sialan, saat ponsel hitam selesai berbicara, banyak Beastamers mengutuk. Apakah ini hewan peliharaan dari legenda bergelar di tingkat terkuat? Jika skill ras super mencapai transenden, itu akan berada di level totem. Jika dua keterampilan ras super mencapai transenden, itu akan menjadi kekuatan pertempuran totem terbaik. Jika Stargate Leopard ini tidak dibatasi oleh level Presiden Monkalov, mungkin sudah lama mencapai level totem. Saat ini, tingkat energi bintang dewa macan tutul yang muncul di depan Si Yu juga telah menembus tingkat 100 juta dan mencapai standar. Dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan penguatan pihak lain sebagai Beastamer level 8, itu memang kuat. Lagi pula, bahkan jika itu adalah bakat penguatan yang paling biasa, selama Beastamer mencapai level 8, itu bisa meningkatkan level energi hewan peliharaan hingga ratusan juta. Selain itu, Monkalov adalah seorang ahli tua yang telah tinggal di domain level 8 selama bertahun-tahun. Pengembangan bakatnya pasti akan lebih kuat. Itu memang sangat kuat. Bahkan tanpa keterampilan semu, Little Jidaki dan yang lainnya akan merasakan tekanan. Bahkan Si Yu, yang merupakan lawannya, harus mengakui bahwa legenda bergelar terkuat di berbagai negara jauh lebih kuat daripada legenda bergelar terkuat di zaman kuno. Misalnya, Presiden Monkalov ini seharusnya jauh lebih kuat daripada Jenderal Binatang Pemakan Besi pada tahap pendirian. Ini normal. Lagi pula, para ahli bergelar modern ini mengandalkan kekuatan suatu negara untuk berkembang dengan mantap selama hampir 100 tahun di bawah perlindungan ahli senjata dan legendaris terlarang. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari sumber daya yang dinikmati oleh Beastamers kuno. Mengaum, kekuatan Kaisar Panter menyelimuti dunia, dan raungan yang berisi kehendak agung dan liar mengguncang ruang. Mengaum. Demikian pula, hewan peliharaan yang dikirim Si Yu juga menunjukkan kekuatan naga yang ganas. Aura kedua belah pihak bertabrakan, seketika membuat tanah dan langit bergetar. Di sisi Si Yu, itu adalah hewan peliharaan ganas setinggi 10 meter dengan kulit coklat kering dan penampilan naga tiran. Itu meneteskan air liur dan menatap lawannya dengan mata merah. Itu adalah Tuan Tanah Little Ji, yang mengandalkan wujudnya untuk beralih ke wujud Tyrant Dragon untuk mengurangi konsumsi. Untuk sesaat, kedua belah pihak mengandalkan aura mereka untuk membombardir arena. Tyrant Dragon tingkat penguasa, hewan peliharaan Si Yu mengejutkan semua orang. Apakah itu binatang hantu mekanik? Terutama Monkalov sendiri yang sangat shock. Lagi pula,
Semua hewan peliharaan kontrak Siyu telah ditampilkan di turnamen dunia sebelumnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Keenam itu harus menjadi kekuatan utama mutlak Siyu. Meskipun sekarang Siyu telah mencapai level 7, memang ada slot kontrak baru dan dia sudah bisa mengontrak hewan peliharaan baru. Kekuatan kultivasi hewan peliharaan baru itu sebenarnya sangat sulit untuk mengungguli hewan peliharaan lama dalam jangka pendek. Setengah tahun terlalu singkat, namun, Siyu masih mengirim hewan peliharaan baru. Langkah ini benar-benar tidak terduga. Di era ini, tidak mungkin ada Tyrant Dragon yang hidup. Kemudian, Tyrant Dragon ini pastinya adalah monster hantu mekanik. Sekarang berbagai negara telah memperoleh teknologi binatang hantu mekanik. Tujuan pertama penelitian adalah penguasa bumi kuno, Tyrant Dragon. Mereka secara alami tidak asing dengan mekanik Tyrant Dragon. Namun, mereka masih tidak menyangka Siyu akan mengontrak monster hantu mekanik lain ketika dia sudah mengontraknya. Ini sebenarnya hewan peliharaan baru, dan binatang hantu mekanik. Kebanyakan Beastamers yang pernah mengalami kompetisi dunia sangat terpana. Bukan naga hijau, bukan binatang pemakan besi. Anak muda, apakah Anda memandang rendah saya? Kata Presiden Monkalov. Dalam pertemuan aliansi, setiap orang harus mengalami beberapa pertempuran. Mereka pasti harus menyerahkan sebagian besar stamina kartu truf kepada lawan terpenting. Menurut pendapat Monkalov, Siyu mengirim hewan peliharaan baru untuk melawannya meremehkannya. Presiden Monkalov, mohon jangan meremehkannya, kata Siyu. Benar-benar mengejutkan, legenda Siyu mengirimkan naga tiran, penguasa bumi yang telah punah. Ini harus menjadi binatang hantu mekanik. Saat ponsel hitam itu menyimpulkan, kedua hewan peliharaan itu sudah bertarung. Kaisar macan tutul putih melangkah berat dengan keempat kakinya. Sosoknya seperti kecepatan cahaya, sulit ditangkap dengan mata telanjang. Kekuatan ledakannya sangat kuat, dan tanah bergetar di bawah sprintnya. Kecepatan Little G dihancurkan oleh pihak lain. Hanya ketika pihak lain sangat dekat barulah Little G mengaum dan mengaktifkan Earthquake. Tanah bergemuruh dan memancarkan getaran, tetapi keterampilan bertarung Star God Leopard sangat tinggi. Di hadapan tanah berguncang yang memancarkan getaran mengerikan, segel cahaya di bawah kakinya terbentuk, dan dengan mudah mempertahankan stabilitas kecepatannya. Itu langsung tiba di depan Little G. Matanya yang berbintang menatap Little G. Cakar Dewa Bintang robek, dan cahaya menyilaukan meletus. Gelombang yang mengejutkan meletus, langsung merobek tubuh Little G, meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di perutnya. Cahaya coklat yang seperti darah menyebar dari lukanya. Tumpukan keterampilan Little G semuanya berada pada tahap awal level sempurna dan belum ditambahkan. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk berurusan dengan Star God Leopard. Jika Siyu tidak salah, bintang Dewa Macan Tutul ini harus memiliki setidaknya 3 keterampilan ras super yang telah mencapai tahap di atas Perfect plus 45. Namun, ada satu hal. Little G tidak akan kalah dari pria ini, yang merupakan kebugaran fisiknya. Itu adalah seorang profesional dalam dipukuli. Mengaum, kamu benar-benar berani menyakiti penguasa bumi. Little G, yang telah melebarkan mata merahnya dan menahan serangan lawannya, mengaktifkan skala terbaliknya yang ganas saat cahaya di perutnya meledak. Kemarahannya meletus, dan ekor naganya berubah menjadi pedang. Karena kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan lawannya, ia menggunakan bentuk pertempuran pertukaran cedera. Pedang super berat menyapu dengan gravitasi dan langsung menghancurkan Kaisar Panter yang merobek dadanya ke tanah. Bab 1136 terlalu kejam 6. Ledakan. Saat sosoknya mendarat, Star God Leopard ditekan ke tanah. Tubuhnya runtuh dan menghancurkan tanah. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Dalam asap, nafas ringan lainnya keluar dari kabut debu, menghancurkan tanah dan terus menyerang luka Little G. Dalam sekejap, itu juga membalikkan Little G dan menerbangkannya lagi. Dengan suara gemuruh, goresan sepanjang puluhan meter ditarik keluar. Siapa yang diuntungkan? Saat kedua penguasa bertarung, penonton di depan siaran langsung menelan ludah mereka dan tidak tahu situasinya. Hanya Beastamers di atas level legenda yang tahu bahwa kedua belah pihak masih melakukan pemanasan. Presiden Monkalov tidak menggunakan bakat menjinakkan binatangnya, Siyu juga tidak menggunakan bakat menjinakkan binatangnya. Sepertinya tidak ada yang ingin menghabiskan diri mereka terlebih dahulu. Siyu berdiri dengan tenang di tempat. Jubah putih Presiden Monkalov berkibar, dan matanya serius.
Dari situasi pemanasan, Tyrant Dragon Mekanik jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Presiden memiliki keuntungan. The Beastamers di Snowfield sangat senang. Berdengung. Sebuah bola cahaya terkondensasi di langit. Stargate Leopard, yang telah dihancurkan ke tanah oleh Little G, turun dari bola cahaya dan muncul di atas Little G yang jatuh. Dua taring cahaya panjang memadat di mulutnya dan mengunci tenggorokan Little G. Cahaya bertahan saat menukik ke bawah, tetapi dengan raungan, cahaya merah menyala di mata dan tubuh Little G di tanah. Lava yang seperti cahaya evolusi merah mengalir di tubuhnya dan meletus. Bola magma dan peluru gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya mekar dari tubuhnya, langsung memaksa bintang Dewa Macan Tutul mundur dan membuatnya memadatkan cakar Dewa Bintang. Saat meledakkan letusan magma, ia mundur dan menjauhkan diri dari sumber letusan magma. Magma, itu bukan Tyrant Dragon mekanis sederhana. Langkah Little G segera membuat orang menyadari bahwa itu tidak sesederhana naga tiran. Binatang hantu mekanik itu memiliki dua ilusi fosil. Mekanik yang tak terhitung jumlahnya sangat tidak percaya dan melebarkan mata mereka. Binatang hantu mekanik sebenarnya bisa menggabungkan dua fosil. Sekarang, Tyrant Dragon ini jelas telah mengubah wujudnya. Sial, selain bagaimana memadukan fosil mythical, teknologi binatang hantu mekanik yang dibagikan Dong Huang dengan mereka memang memiliki aspek lain. Lebih-lebih lagi, kemunculan makhluk berbentuk naga di depan mereka langsung membuat banyak arkeolog dan presiden asosiasi terbelalak. Aku bilang jangan meremehkannya. Si Yu terhibur. Ini buruk. Tatapan Monkalov terkejut. Saat bola magma jatuh, Tyrant Dragon mekanik yang telah diledakkan oleh Stargate Leopard juga bangkit kembali. Saat ini, tidak ada luka sama sekali. Atau lebih tepatnya, seluruh tubuhnya telah retak. Itu benar-benar berubah dari Tyrant Dragon menjadi penampilan binatang buas lainnya, membuat ekspresi Monkalov berubah. Persetan. Semua orang terkejut. Bukankah ini penampilan hantu dari makhluk mitos, naga Dewa Bumi, yang ditampilkan Si Yu di konferensi arkeologi dunia. Sial, dia bahkan menyatukan hantu binatang suci, naga Dewa Bumi, di atas dasar naga tiran mekanik. Tidak heran Si Yu mengontraknya. Ledakan. Kekuatan naga yang dipenuhi dengan amarah yang hebat meletus lagi, membuat seluruh tubuh bintang Dewa Macan Tutul yang mundur menjadi tegang, memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. Rasanya naga di depannya tidak berbeda dengan level totem. Mengaum, Little G meraung dan menggunakan kontrol gravitasi. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget dari bintang Dewa Macan Tutul, domain ribuan meter di sekitarnya segera ditutupi oleh medan gravitasi. Busur cahaya merah melintas di pupil Little G. Gravitasi yang menakutkan menekan semua yang ada di sekitarnya dengan itu sebagai pusatnya. Debu yang menyebar langsung ditekan oleh medan gravitasi yang luar biasa. Bintang Dewa Macan Tutul, yang memadatkan sayap cahaya untuk menghindari letusan magma dan mundur ke langit, juga langsung merasakan aura yang turun dari langit. Bang! Batu yang hancur ditekan ke arena lagi. Seluruh arena tampaknya telah diratakan. Medan gravitasi buram yang keras membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Stargate Leopard merasa bahwa kekuatan gravitasi yang ditampilkan oleh pihak lain kali ini beberapa kali lipat dari kekuatan yang ditampilkan oleh pihak lain tadi. Itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, ia kehilangan kemampuan untuk melawan dan seluruh tubuhnya dengan cepat jatuh. Setelah beralih ke bentuk tuan tanah, Little G langsung mengaktifkan kebangkitan mythical yang transenden dan segera mendapatkan tubuh, roh, jiwa, energi, dan kehidupan yang sebanding dengan ras mythical. Mythical Revival setara dengan keterampilan penguatan atribut yang komprehensif. Dalam sekejap, Little G, yang kemampuan skillnya lebih rendah dari Stargate Leopard, menggunakan skill yang diajarkan ini untuk menghancurkan pihak lain dalam hal stats. Ledakan. Bintang Dewa Macan Tutul turun seperti meteor. Little G meraung lagi. Ke arah pihak lain jatuh, tanah hancur. Bilah bumi yang menembus langit seperti puncak gunung meluncur keluar dari tanah dan menabrak bintang Dewa Macan Tutul yang jatuh. Pedang pemisah ruang. Little G mengutuk, terbang. Dalam sekejap, situasi berbalik lagi. Semua orang di padang salju melihat bahaya yang akan segera terjadi dari bintang Dewa Macan Tutul dan segera mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Jiwa bintang, kepemilikan. Di sisi lain, Presiden Monkalov yang sedang melawan Si Yu juga memasang ekspresi serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini.
Dia segera mengaktifkan Beastaming Talent dengan sekuat tenaga di hadapan Siyu. Bab 1138 terlalu kejam 8. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat di mana batas Siyu. Tentu saja, Presiden Monkalov tahu bahwa Siyu pasti memiliki kartu truf, bakat menjinakkan hewan tingkat dewa. Namun, konsumsi bakat tingkat dewa yang melebihi bakat penjinakan binatang terkemuka pasti beberapa kali, lebih dari 10 kali, puluhan kali lebih tinggi daripada bakat terkemuka seperti miliknya. Semakin kuat bakatnya, semakin besar konsumsinya. Siyu mungkin belum tentu mau menggunakannya terlalu dini. Lagi pula, ada lebih banyak lawan berikutnya. Ada juga lawan dari Mythical Raches. Itu harus menjadi target yang harus dihadapi Siyu dengan sekuat tenaga, jadi dia bertaruh. Tujuan Presiden Monkalov saat ini adalah untuk setidaknya mengalahkan Dewa Ilusi Mekanis ini. Harus dikatakan bahwa Presiden Monkalov membuat taruhan yang tepat. Siyu memang tidak mau menggunakan domain pikirannya saat ini. Bahkan jika itu telepati, dia tidak mau menggunakannya terlalu dini. Dia merasa itu hanya membuang-buang energi. Namun, Presiden Monkalov membuat taruhan yang tepat, tetapi tidak sepenuhnya. Terlepas dari peningkatan Beastaming Talent, Siyu dan yang lainnya, memiliki kartu truf lain. Kedalaman terakhir, percuma saja, Siyu menatap lawannya. Saat berikutnya, apa yang paling dikhawatirkan Monkalov terjadi? Ledakan, bintang dewa macan tutul seperti kilatan cahaya, seekor naga besar yang melesat dari langit ke tanah. Penonton yang tak terhitung jumlahnya memiliki hati mereka di tenggorokan mereka ketika mereka menyaksikan serangan ini, ingin melihat kerusakan seperti apa yang dapat ditimbulkan oleh kedalaman terakhir Presiden Sui Yuan terhadap lawan. Bisakah itu mengubah situasi dalam satu pukulan? Tapi tiba-tiba, ekspresi Star God Leopard dan Presiden Monkalov berubah. Weksi legendaris, presiden dari banyak asosiasi, dan ekspresi penonton berubah drastis. Saat musuh menyerang, Little G mendongak. Lingkungan bergemuruh dan bergetar. Diiringi oleh getaran, suara hukum bergema di seluruh venue. Murid Presiden Monkalov mengerut. Bumi, luar angkasa, getaran suara hukum. Seperti yang diharapkan, Anda tidak hanya menyatu dengan fosil naga Dewa Bumi, tetapi Anda juga berhasil membangkitkan keterampilan Dewa Hukumnya. Ras mythical lain. Hati mereka sengsara, dan wajah mereka pucat. Apa yang paling dia khawatirkan terjadi? Itu mengerti bahwa sama sekali tidak ada ruang untuk kembali. Keterampilan kuasi ilahi, bencana alam. Di tengah suara gemetar di sekitar, tanah di bawah kaki Little G dengan cepat retak dan menyebar seperti kecepatan cahaya. Dalam sekejap, tidak ada tempat utuh dalam radius ratusan meter. Little G mengangkat kepalanya dan meraung. Mengaum. Dalam sekejap, api magma yang mengejutkan menyebar dari retakan di tanah. Saat tanah bergetar, mereka menyapu seperti tsunami, melahap tanah dan menyapu lapisan kekuatan. Dalam sekejap, mereka memuntahkan seperti letusan gunung berapi. Ledakan, seluruh arena itu seperti gunung berapi. Dengan Little G sebagai intinya, tanah langsung dipenuhi dengan lautan api magma. Pilar api magma yang berdiameter lebih dari 100 meter menyapu kekuatan gelombang kejut dan melesat ke langit. Itu segera melahap cahaya yang masuk. Serangan pihak lain tidak menimbulkan riak apapun sebelum dilenyapkan dalam getaran bumi dan magma yang tak ada habisnya. Bang! Seluruh pulau aliansi bergemuruh, menakuti legendaris Weksi. Namun, dia segera menyadari bahwa Siyu dan yang lainnya telah mengendalikan kekuatan mereka dengan sangat baik dan tidak banyak mempengaruhi bagian luar arena. Ini adalah keterampilan semu. Dewa ilusi mekanis lainnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya terkejut. Mereka, Shen Feng, telah mempelajari peleburan fosil mythical secara mendetail. Bahkan Z legendaris menegaskan bahwa Siyu berhasil menciptakan dewa ilusi mekanis semata-mata karena ras Kirin relatif istimewa dan memiliki peningkatan keberuntungan untuk mewariskan keterampilan surgawi. Namun, pemandangan di depannya langsung menghancurkan penilaian legendaris Z. Siyu, monster ini, telah membudidayakan dan menciptakan hewan peliharaan surgawi lainnya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Penghancur dunia, naga dewa bumi. Dewa malaikat merasakan perubahan hukum dan juga muncul di samping paus cahaya Rongguang dengan ekspresi sedikit terkejut. Itu bukan tubuh utama, tapi memang kekuatannya. Apakah naga dewa bumi sangat kuat?
Kaisar Suci bertanya. Dewa Malaikat mengangguk dan berkata, itu adalah dewa yang meninggalkan planet biru. Itu adalah eksistensi di tingkat pertama. Kekuatannya sebenarnya diwariskan. Lava meletus dari tanah selama lebih dari 10 detik. Selama seluruh proses, sosok Stargate Leopard dan Little G dilahap tanpa suara. Ketika sedikit magma jatuh lagi, mengubah seluruh tempat menjadi tempat magma, semua orang akhirnya menemukan sosok kedua hewan peliharaan tersebut. Binatang hantu mekanik masih mandi di magma dan berdiri di arena tanpa cedera. Namun, tidak ada lagi jejak keutuhan pada tubuh Stargate Leopard. Itu terletak di magma di ambang kematian dan benar-benar kehilangan kesadaran. Apa yang disebut kedalaman terakhir langsung terbunuh oleh gerakan pamungkas yang lebih kuat dari pihak lain sebelum bahkan bisa mendekati lawan. Di babak pertama, pemenang ditentukan. Saat ini, sebagian besar penonton melihat siaran langsung dengan bingung. Mereka tidak mengerti. Sialan, apa ini? Melihat arena yang telah berubah menjadi lautan lahar, tak terhitung banyaknya orang yang tertegun. Bukankah mereka setuju dengan kedalaman terakhir? Mengapa itu langsung dibunuh oleh lawan dalam sekejap mata? Keterampilan apa itu? Mereka tidak mengerti, tapi mereka bisa mengerti keganasan gerakan ini. Adegan keterampilan surgawi yang dimuntahkan barusan masih di mata semua orang, membuat mereka membuka mulut lebar-lebar. Bahkan ponsel hitam tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Itu sedikit terkejut. Sekarang setelah melihat ke belakang, itu jelas merupakan pertarungan satu sisi. Jika hewan peliharaan Siyu menggunakan gerakan ini sejak awal, pertempuran mungkin akan berakhir tidak lama setelah dimulai. Kalian, karena konsumsi dan pembalasan, saat bintang Dewa Macan Tutul jatuh, Presiden Monkalov langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya bahkan lebih pucat saat dia menutupi dadanya. Mereka benar-benar terpana oleh kekuatan Siyu dan mekanik naga surgawi bumi. Dia bisa merasakan bahwa gelombang energi yang terkandung dalam gerakan ini bahkan melebihi meteorit yang dipanggil oleh Siyu di turnamen dunia. Itu sangat menakutkan. Faktanya, ini bahkan jika pihak lain menahan diri. Jika meletus dengan sekuat tenaga, itu mungkin sebanding dengan batu kilangan misterius. Presiden Monkalov langsung pusing. The Beastamers of the Snowfield Nation tercengang saat melihat keadaan menyedihkan presiden mereka melalui siaran langsung. Mereka tidak bisa menerima bahwa presiden mereka yang terkenal selama puluhan tahun dikalahkan oleh seorang pemuda. The Beastamers dari berbagai negara tidak percaya bahwa Presiden Snowfield Nation benar-benar kalah dalam kekalahan telak. Lagi pula, dari aura naga itu, sepertinya masih ada energi. Masih ada energi setelah menggunakan skill yang begitu kuat. Seberapa kuat Siyu? Dokter, Siyu sangat mengesankan, luar biasa. Dia benar-benar menghancurkan hewan peliharaan Presiden Snowfield Nation Association. Beastamers of Dong Huang yang menonton siaran langsung memiliki ekspresi bersemangat. Tidak heran Dong Huang mengirim Siyu untuk bertarung. Seperti yang diharapkan, apa yang mereka ketahui. Dokter Siyu selamanya dewa. Apakah ini kekuatan dari binatang hantu mekanik? Apakah ini nilai legenda dunia terkuat? Mereka pasti akan mengambil kelas mekanik dari Ancient Capital University. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Presiden Monkalov, apakah Anda ingin melanjutkan? Kata Siyu. Untungnya, Little G sudah selesai melakukan pemanasan dan sudah terbiasa dengan kekuatan hukum di sini. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengontrol skill ini. Akan sangat berbahaya untuk segera menggunakannya. Lawan bahkan tidak akan ditinggalkan dengan abu. Sekarang, tidak apa-apa, baiklah. Little G sudah bisa mengendalikan kekuatan crowd control, itu semua berkat kemahiran Cataclysm yang telah mencapai tingkat mahir karena Mythical Revival. Itu masih bisa melakukannya lagi. Wajah Presiden Monkalov menjadi gelap. Sial, ras Mythical lainnya. Monster ini. Saat ini, ekspresi para presiden asosiasi menjadi semakin buruk. Selain itu adalah makhluk hantu naga surgawi bumi yang dikenal karena kekuatan penghancurnya. Sekarang, mereka akhirnya mengerti mengapa Siyu masih mengontrak yang ini meskipun dia sudah memiliki monster hantu mekanik. Sangat normal bagi Siyu untuk mengontrak hewan peliharaan baru. Dalam spekulasi berbagai negara, bahkan apa yang akan dikontrak Siyu di slot kontrak ke-7 telah dispekulasikan beberapa kali. Negara-negara memperkirakan bahwa Siyu kemungkinan besar akan memberikan slot kontrak ini kepada Abyss Demon Duck yang telah memperoleh sumber daya tingkat dewa,
benih abis, dan reinkarnasi dewa jahat abis. Dimungkinkan juga untuk mengontrak anak dari Mythical Demon Rache yang dia peroleh dari Lord Lysan. Namun, pada akhirnya, itu adalah binatang hantu mekanik. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa potensi binatang hantu mekanik ini melebihi yang ada di mata Xiyu, bahkan melebihi binatang hantu Wind Kirin itu. Nyatanya, di mata mereka, performa naga surgawi bumi mekanik ini bahkan lebih mengerikan. Itu benar-benar bisa mengendalikan skill suci dengan mudah. Hanya satu gerakan. Terlepas dari fungsinya, kekuatan tempurnya mungkin sudah melebihi roh pedang dan Blue Sea Sprite. Potensi pertarungannya mungkin sudah mendekati atau bahkan melebihi 6 pet teratas Xiyu. Xiyu ini bahkan lebih menyusahkan, dia harus dengan cepat menganalisis strategi untuk melawan naga dewa bumi mekanik ini. Bab 1139 Roh Pedang Miskin. Saat ini, Xiyu vs Monkalov. Situasi saat ini adalah bahwa Monkalov benar-benar tidak menguntungkan. Selain itu, karena dia membantu bintang Dewa Macan Tutul dalam menyerang dengan sekuat tenaga, dia juga mendapat serangan balasan. Xiyu ini benar-benar tidak normal. Lebih baik tidak melawannya. Ketika legenda berjudul Sui Yuan melihat ini, dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri dan melihat presidennya. Negara-negara lain memanfaatkan kebangkitan Mythical untuk berteman dengan binatang surgawi. Pada akhirnya, Xiyu membudidayakan yang lain setelah setengah tahun. Selain itu, dalam hal kekuatan, itu lebih kuat dari kekuatan hewan peliharaan yang dia tunjukkan di masa lalu. Lawan pantatku. Orang ini tidak normal. Snowfield mereka relatif tidak beruntung. Meskipun mereka telah berhasil berteman dengan binatang dewa reinkarnasi, tingkat pertumbuhan binatang dewa itu hanya pada tingkat raja. Kekuatannya belum pulih, jadi dia sama sekali tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Oleh karena itu, Presiden Monkalov hanya dapat berperang secara pribadi. Tapi siapa sangka pembukaannya tidak menguntungkan, dan itu adalah ketajaman yang hilang dari Bistamer muda. Melanjutkan, Monkalov menenangkan napasnya. Selain hasil akhir, aura selama pertemuan aliansi ini juga sangat penting. Sebagai pemimpin bangsa Snowfield, jika dia mengaku kalah kepada seorang pemuda dan bahkan tidak bisa mengalahkan hewan peliharaan pihak lain, moral bangsa Snowfield akan mengalami pukulan besar. Ini tidak akan berhasil. Jiu. Semua orang melihat ke arena dan melihat bahwa setelah Presiden Monkalov mengingat bintang Dewa Macan Tutul, dia memanggil hewan peliharaan baru. Di langit, susunan pemanggilan merah muncul. Tangisan panjang, jelas, dan tajam dengan penetrasi yang sangat kuat terdengar. Kemudian, burung nasar besar dengan tubuh biru muda yang melebarkan sayapnya lebih dari 10 meter turun. Matanya yang tajam seperti bintang biru, menatap ke bawah ke tanah. Herring Dewa Bintang, tidak mungkin mengakui kekalahan. Namun, Monkalov tidak berani mengirimkan kartu trufnya. Kartu trufnya adalah Star Bear Rache dengan elemen es. Sepertinya dia memang memilih untuk menyerahkannya ke negara lain. Namun, Herring Dewa Bintang ini juga tidak lemah. Itu tidak kalah dengan Star God Leopard tadi. Jika Dewa Ilusi Mekanik Xiyu telah menggunakan lebih dari setengah kekuatannya dalam serangan barusan dan tidak mengganti hewan peliharaan, pertempuran ini mungkin tidak mudah. Presiden Monkalov mengganti hewan peliharaan. Dia mengirimkan Herring Dewa Bintangnya. Pet ini juga cukup kuat. Itu pernah mengalahkan totem dengan dukungan Presiden Monkalov. Ponsel hitam itu berteriak dengan kaget. Namun, tatapannya terus berhenti pada Xiyu dan naga dewa mekanik. Dalam pendahuluan, nadanya tiba-tiba membeku saat melihat Xiyu dan yang lainnya. Mengaum, naga lava besar tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiyu dan penjinak binatangnya. Little Ji, aku tidak bermain lagi. Xiyu, oh. Xiyu agak terkejut karena Little Ji sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia memberikan bencana lain pada Star God Vulture ini, dia seharusnya bisa membunuhnya secara instan. Tapi dari kelihatannya, Little Ji berarti masih ingin tampil lebih sering. Sekarang ia memiliki dua keterampilan semu berturut-turut, itu pasti akan lumpuh. Bahkan dengan pengobatan baby ginseng, tidak bisa bangun dalam jangka pendek. Sebaliknya, jika dia mempertahankan keadaan yang baik ini dan menerima makanan, dia masih bisa bertarung dalam keadaan yang cukup baik. Biarkan Daki melakukannya. Little Ji sangat murah hati. Xiyu bahkan lebih terkejut. Setelah mendengar analisis Little Ji,
dia benar-benar menyadari bahwa Little Ji menjadi lebih pintar dan tahu bahwa pertempuran harus dikendalikan. Ini tidak seperti kepribadiannya. Itu jelas tidak menambahkan kecerdasan apapun padanya. Baiklah, Siyu memilih untuk mendengarkan saran hewan peliharaannya dan menyimpan telepon kecilnya. Menurut aturan, setelah hewan peliharaan kehilangan kemampuannya untuk bertarung, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berganti hewan peliharaan satu kali. Siyu juga dengan tegas memilih untuk berubah. Melihat Siyu menarik kembali ponsel kecilnya, ponsel hitam itu langsung berkata dengan heran, legenda Siyu memilih untuk menarik kembali peliharaannya. Dia akan mengirimkan hewan peliharaan baru. Sepertinya gerakan tadi menghabiskan banyak kekuatan hewan peliharaan ini. Harus dikatakan bahwa tindakan Siyu mencabut hewan peliharaannya telah membuat Presiden Monkalov kehilangan muka. Jika Little Ji mengalahkan hewan peliharaan dan tidak menghabiskan banyak stamina, ia masih bisa melewati dua lawan sekaligus. Itu hanya menekan wajah Sui Yuan ke tanah. Tindakan Siyu mencabut peliharaannya malah bisa membuat sebagian orang terhibur. Little Ji sudah melakukan yang terbaik sekarang. Ganti hewan peliharaan. Yang mana? Ekspresi Presiden Monkalov menjadi dingin. Semua mata terfokus pada susunan pemanggilan Siyu yang baru diaktifkan. Kurasa itu naga hijau. Naga hijau adalah dewa kepercayaan di langit berbintang. Tingkat kultivasinya pasti akan berada di atas bocah tua itu, hewan peliharaan Monkalov. Pasti menang terus. Sui Yuan akan kehilangan muka kali ini. Presiden Logan dari Shen Feng juga menonton dengan gembira. Binatang hantu mekanis lainnya juga mungkin. Herring Dewa Bintang lebih baik dalam terbang daripada macan tutul bintang dewa. Naga Dewa Bumi tidak mudah untuk dihadapi, tetapi Wind Kirin, penguasa langit, lebih cocok. Semua orang menebak. Gambar hewan peliharaan baru sudah dipadatkan. Pada saat itulah ekspresi dari hampir semua Beastamers yang telah mengalami persaingan dunia tiba-tiba membeku. Bahkan Presiden Monkalov kembali tertegun. Karena seekor bebek muncul di susunan pemanggilan yang besar. Bebek hitam besar setinggi 5 meter dengan pola biru tua di sekujur tubuhnya. Di lehernya, air biru keemasan murni yang seperti air pembersih membeku seperti pita, menjadi bagian seperti selendang yang melayang di belakangnya dengan cara yang sangat mendominasi. Bab 1140 Roh Pedang yang Miskin, 2. Begitu muncul, ia melihat ke tanah dan mengutuk. Melihat seluruh venue dipenuhi magma, Daki langsung meledak marah. Tuan Tanah Sialan. Ia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika Little Ji menggantinya. Daki segera melompat dari panas dan meraung ke langit. Itu sangat marah. Dukun. Langit langsung gelap gulita, dan tetesan air hitam jatuh dari langit. Hujan gelombang langit gelap. Aura Dewa Iblis yang menakutkan bertahan di antara langit dan tanah. Lampu merah gelap melintas melewati mata bebek. Itu memandang Herring Dewa Bintang dengan tidak baik, berencana untuk melampiaskan kemarahan yang dideritanya di rumah pada orang luar. Hah! Siyu memanggil hewan peliharaan baru, abis dimendak. Bisa dibilang jumlah orang yang bisa menebaknya di TKP hampir nol. Bagaimana ini mungkin? 6 hewan peliharaan pertama Siyu, binatang pemakan besi, naga hijau, ginseng bayi, roh pedang, sprite laut biru, kirin angin. Yang ketujuh adalah naga surgawi ilusi mekanis. Dan sekarang, sebagai Beastamer level 7, Siyu telah mengirimkan hewan peliharaan ke-8-nya. Itu bukan 6 hewan peliharaan pertama yang muncul di turnamen dunia. Sebaliknya, itu adalah reinkarnasi demigod jurang yang dikenal sebagai tim kedua pada waktu itu. Itu untuk sementara tidak dikontrak dan memperoleh benih abis tingkat dewa. Meskipun gambarnya sedikit berbeda, dari fluktuasi kekuatan, itu adalah kekuatan jurang maut. Astaga, Siyu bahkan mengontraknya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Siyu telah melanggar kontrak hewan peliharaan pertama. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengontrak 2 hewan peliharaan baru berturut-turut? Hewan peliharaan Siyu sebelumnya juga merupakan hewan peliharaan kelas atas. Meskipun abis dimendak dengan sumber daya tingkat dewa memang sangat kuat, tidak harus dipatahkan begitu saja, bukan? Untuk seseorang dengan status Siyu, meskipun efek samping dari pemutusan kontrak tidak sulit untuk dipulihkan, itu sedikit banyak akan mempengaruhi hubungan antara Beastamers dan hewan peliharaan. Bagaimana dia bisa tega melakukan itu? Naga hijau, terlebih lagi. Itulah Dewa Timur di hati Dong Huang, Dewa Iman di langit berbintang. Tidak mudah untuk memupuknya.
Hanya orang bodoh yang akan meninggalkannya. Bayi ginseng elemen waktu yang dapat hidup kembali dan menghancurkan diri sendiri. Penjinak binatang manapun tidak dapat memutuskan kontrak dengan hewan peliharaan yang begitu strategis. Blue Sea Sprite adalah reinkarnasi demigod terkuat. Itu dikenal oleh para dewa sebagai dewa tingkat terkuat setelah melangkah ke domain mythical. Tidak mungkin menyerah. Mungkinkah? Semua orang ingat bahwa Siyu telah mengontrak binatang hantu mekanik baru. Mungkinkah dia telah melanggar kontrak dengan Wind Kirin? Mereka dengan cepat menggelengkan kepala. Wind Kirin telah menguasai keterampilan keberuntungan, dan itu adalah ras mythical. Siyu seharusnya tidak sebodoh itu. Dari tampilannya, kemungkinan terbesarnya adalah Siyu telah memutuskan kontrak dengan roh pedang. Meskipun roh pedang itu juga sangat kuat, kinerja di turnamen dunia jauh lebih rendah dari hewan peliharaan Siyu lainnya. Dibandingkan dengan naga hijau dan baby ginseng yang membunuh totem dan binatang pemakan besi yang mengalahkan roh surgawi yang enfeeble, rekor pertempurannya untuk memiliki Siyu hanya membunuh tuan yang tak terkalahkan. Fungsi terbesar adalah memiliki Beastamer. Dibandingkan dengan rekan satu tim binatang buas lainnya, sebagai roh heroik, itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya, dan batas atas pertumbuhannya juga relatif rendah. Selain itu, sebagai roh heroik, bahkan jika melanggar kontrak, itu tidak akan mengkhianati Beastamer. Itu adalah pengikat hidup dan mati. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa roh pedang telah dipatahkan oleh Siyu dan dihilangkan, digantikan oleh dewa ilusi mekanik saat ini, naga dewa bumi, dan abis di mendak. Pada titik ini, semua orang merasa bahwa mereka dekat dengan kebenaran. Mereka tidak bisa tidak merasa kasihan pada roh pedang itu. Roh pedang yang malang, itu jelas sangat kuat, tetapi hewan peliharaan kemudian menjadi lebih mengerikan. Apa yang orang-orang ini bayangkan? Presiden Lin Xiao memperhatikan bahwa di tempat yang besar, bahkan legendaris Wexi pun berpikir keras. Ekspresinya terus berubah, seolah dia menebak sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Itu masuk akal. Jika Siyu tidak memberitahunya sebelumnya, dia pasti akan sama terkejutnya. Sangat disayangkan untuk memutuskan kontrak hewan peliharaan Siyu. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa Siyu tidak menghapus salah satu dari mereka, tetapi memperoleh slot kontrak yang berbeda dari orang biasa di bawah restu pohon dunia? Slot kontrak ganda, mungkin bahkan legenda dari 3 dunia sebelumnya tidak memiliki perlakuan ini. Herring Dewa Bintang, Cahaya Bintang. Sementara semua orang masih menebak hewan peliharaan mana yang telah dimusnahkan oleh Siyu, pertempuran telah berlanjut. Presiden Monkalov memang berpengalaman. Baru saja, dia terlihat sangat lemah, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah cukup untuk membantu Herring Dewa Bintang dalam pertempuran dengan sekuat tenaga. Ledakan. Jiwa bintang besar memiliki Herring Dewa Bintang. Itu mengeluarkan raungan panjang. Saat ia mengeluarkan hujan hitam yang merusak energi dan menyerang tubuhnya, ia memanggil cahaya bintang, ingin membubarkan hujan gelombang langit yang gelap dari sumbernya. Jiu. Dalam hal kemahiran keterampilan dan berbagai statistik, Herring Dewa Bintang masih lebih baik. Setidaknya, itu menarik 2 langkah kecil, jadi dengan pengalaman yang diberikan oleh Little G, kali ini, begitu Daki muncul, itu mengaktifkan mode tiada taraf, Abyss Liberation. Itu tidak ingin disiksa oleh pihak lain dalam keadaan normal. Cataclysm Little G juga perlu pemanasan untuk meningkatkan kontrolnya atas skill, tetapi itu tidak membutuhkannya. Pertama, itu karena inti dari jurus itu semuanya terkumpul di dalam tubuh dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dunia luar. Kedua, itu memiliki gerakan yang membatasi keterampilan semu. Bang, 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 bang. Herring Dewa Bintang menemukan bahwa ia dapat segera membubarkan awan gelap. Namun, dengan suara dentuman yang aneh, ia mengeluarkan raungan yang tidak menyenangkan dan berputar di langit, menemukan bahwa awan gelap bahkan lebih kuat.